Di tengah berkecamuknya invasi Rusia ke Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, perhatian dunia kembali tertuju pada warisan militer era Soviet yang masih mendominasi gudang senjata Moskow. Dari tank tempur utama seperti T-72 hingga sistem pertahanan udara S-300, serta berbagai kendaraan tempur dan jet tempur legendaris, sebagian besar kekuatan militer Rusia saat ini berakar pada desain yang dibuat puluhan tahun lalu, ketika Perang Dingin sedang berada pada puncaknya. 3 pesawat tempur menjadi ikon dari era tersebut, dan hingga kini masih menorehkan jejaknya dalam konflik modern. Sukhoi Su-27, Flanker, MiG-29, Fulcrum, dan MiG-25, Foxbat. Masing-masing dikembangkan bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai respons strategis terhadap dominasi udara Amerika Serikat dan NATO. Dirancang pada akhir 1970-an dan mulai beroperasi pada awal 1980-an, Su-27 dikembangkan sebagai jawaban langsung terhadap program jet tempur FX Amerika yang melahirkan F-15 Eagle. Jet bermesin ganda ini bukan hanya cepat, mampu melesat lebih dari Mach pukul 2.35 tetapi juga sangat lincah berkat kemampuan supermanuvernya, menjadikannya salah satu jet paling mematikan di masanya. Flanker memiliki jangkauan tempur yang jauh, sistem avionik canggih untuk zamannya, serta kapasitas angkut senjata yang luar biasa. Ia dapat membawa kombinasi rudal udara ke udara R-27 dan R-73, bom pintar, bom cluster, hingga roket tidak berpemandu. Lebih dari sekadar jet tempur superioritas udara, Su-27 juga mampu melakukan serangan darat dan operasi pendamping secara mandiri. Setelah runtuhnya Uni Soviet, varian Su-27 berkembang pesat di bawah Federasi Rusia. Versi-versi seperti Su-30M, Su-33, Su-34, dan Su-35 dibangun di atas fondasi Su-27, memperluas kemampuannya menjadi pesawat multirole generasi 4 yang masih sangat relevan hingga hari ini. Bahkan, di medan tempur Ukraina, jet-jet turunan Flanker ini masih digunakan dalam misi tempur intens, baik oleh Rusia maupun sekutunya seperti Suriah dan India. Ketika MiG-29 pertama kali diperkenalkan pada awal 1980-an, ia langsung menjadi momok bagi NATO. Didesain sebagai jet tempur ringan untuk mendampingi Su-27, Fulcrum memiliki kecepatan maksimum Mach pukul 2.25, radius tempur menengah, serta kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan darurat atau jalan raya, fitur penting dalam doktrin Perang Soviet. MiG-29 dipersenjatai dengan meriam 30 mm GSH-31, rudal jarak menengah R-27, serta rudal jarak dekat R-60 dan R-73 yang sangat gesit. Pada kertas, jet ini tampak sebagai lawan tangguh bagi F-16 Fighting Falcon milik Amerika. Namun, dalam praktiknya, MiG-29 seringkali kalah dalam duel udara, terutama karena avionik yang inferior, sistem radar yang terbatas, dan pelatihan pilot yang tidak merata di negara-negara pengguna. Salah satu kekalahan paling terkenal terjadi pada 1989, ketika 2 MiG-29 Suriah dihancurkan oleh F-15 Israel dalam dogfight singkat di atas Lebanon. Sejak saat itu, reputasi Fulcrum mulai luntur, meski jet ini tetap digunakan oleh lebih dari 25 negara, termasuk Ukraina, India, dan Korea Utara. Dalam perang Ukraina saat ini, kedua belah pihak mengoperasikan MiG-29. Ironisnya bertempur satu sama lain dengan pesawat yang berasal dari desain Soviet yang sama. Lahir dari kepanikan Soviet atas rumor pesawat pengintai XB-70 Valkyrie dan jet tempur SR-71 Blackbird, MiG-25 adalah jawaban ekstrim Moskow terhadap kebutuhan jet pencegat berkecepatan tinggi. Mampu terbang di atas ketinggian 20.000 meter dan melampaui Mach 28, MiG-25 adalah salah satu pesawat tercepat yang pernah diproduksi massal. Namun, kecepatan tersebut datang dengan harga tinggi. Untuk menahan panas ekstrim akibat gesekan udara, badan Foxbat dibangun dari baja tahan karat dan bukan titanium karena keterbatasan industri Soviet. Akibatnya, bobot pesawat menjadi sangat besar, mengurangi manuvrabilitas dan memperpendek masa pakai mesin turbojetnya yang rakus bahan bakar. Meskipun bukan jet dogfight yang ideal, MiG-25 dibekali radar Smerch A2 berdaya tinggi, rudal udara ke udara jarak jauh R-40, serta kemampuan untuk memintas target strategis dalam waktu singkat. Ketangguhannya sempat menjadi misteri bagi Barat hingga tahun 1976, saat pilot Soviet Viktor Belenko membelot ke Jepang dengan MiG-25-nya, membuka tabir teknologi Foxbat kepada dunia. Saat ini, MiG-25 sudah banyak dipensiunkan, tetapi pengaruhnya terasa kuat dalam desain penerusnya, MiG-31 Foshon, yang tetap aktif dan bahkan sedang dimodernisasi dengan rudal hipersonik Kinzhal dalam arsenal Rusia. Ketiga pesawat tempur warisan Soviet ini, Su-27, MiG-29, dan MiG-25 merupakan simbol kejayaan militer Moskow pada masa lalu, namun juga menjadi representasi dari tantangan modernisasi dan ketergantungan pada sistem lama di era konflik kontemporer.
Dalam perang di Ukraina, Su-27 dan MiG-29 terus mengaum di langit, seringkali dalam duel sesama jet Soviet antara Rusia dan Ukraina. Di saat teknologi generasi kelima seperti F-35 dan Su-57 mulai menguasai narasi militer global, sisa-sisa perang dingin ini membuktikan bahwa desain yang kuat meski tua masih dapat menjadi penentu dalam pertempuran modern.